Hi dear, back again with me, Dian Regina. Di channel aku kalian bisa nemuin rekomendasi tempat wisata, kuliner, serta penginapan. Supaya nggak ketinggalan video-video menarik setiap minggunya, pasti ini kalian langsung subscribe, serta like, komen, dan share channel ini di seluruh sosial media kalian, biar bisa ngeracunin teman-teman kalian buat liburan. Ini adalah episode kedua motor touring dari Bali ke Lombok. Di episode sebelumnya aku ngasih tahu kalian gimana cara booking ferry dari Bali ke Lombok dan informasi-informasi yang kalian butuhkan kalau kalian mau ke Lombok naik kapal feri. Kalau belum ditonton, kalian klik aja link di pojok kanan atas. Seperti janji aku sebelumnya, aku mau ngasih tahu kalian tempat penginapan 2 hari 1 malam pas aku di Lombok. Nama penginapan ini adalah Pandawa 9 Kos. Ini kos-kosan jatuhnya jadi kayak homestay ya. Pekarangannya tuh rapi dan bersih, lokasinya di Kota Mataram dan cuman sekitar 30 menitan aja dari Pelabuhan Lembar. Pelabuhan Lembar itu merupakan pelabuhan yang paling deket ke Kota Mataram. Parkiran motor dan mobilnya tuh luas, jadi kalau kalian kesini rombongan juga gitu kayak aku ber-20 orang atau lebih, tenang aja, nggak usah takut nggak kebagian parkir. Di sini juga udah dilengkapin sama kamera CCTV selama 24 jam, jadi nggak perlu ragu lagi nih soal keamanannya. Kosan ini terdiri dari 2 lantai, lantai bawah tipe kamar superior, sedangkan yang di atas itu tipe kamar deluxe. Bedanya di luas kamar ya dir, kami serombongan booking di tipe kamar deluxe di lantai 2. Dari luar sih kelihatan seperti kosan pada umumnya ya, tapi pas aku buka pintu, wow, ternyata luas banget. Bener-bener luas kamarnya. Aku stay di budget hotel, bayar 500.000 pun gak pernah satu kali pun aku dapet kamar yang sebesar ini. Ada TV ukuran 32 inch dan udah smart TV, which menurut aku much better daripada TV satelit. Dan ini aku suka sama cleanliness-nya, terutama linennya ya, bersih. Aku tidur semalaman gak gatel-gatel atau bau. Nyaman, kasurnya juga nyaman banget sampai aku intip ini kasur apaan. Pokoknya pas bangun tuh badan seger deh. Ini area terpisahnya, ada meja kerja, kursi, terus jadi satu sama kamar mandi, ada lemari, dressing table, serta ada area wash basin. Udah disiapin beberapa gantungan baju juga. Ini tuh luas banget ya. Baik kamar tidur atau ruang belakangnya ini luas, banyak storage, jadi enak gitu buat nyusun atau nyimpen barang. Kalau di hotel nih tipe-tipe kamar kayak gini tuh masuknya tipe kategori suite. Ini kamar mandinya pakai standing shower, sayangnya nggak ada hand shower. Kalau buat aku sih agak PR gitu mandinya gimana, karena kan nggak ada shower cap, jadi males aja kalau kena rambut kan jadi basah ya. Biasalah cewek. Untuk airnya udah pakai pemanas, toilet duduk, ada jet spraynya. Disediain 2 handuk mandi dan 2 sabun mandi. Itu aja ya toiletrisnya, jangan ngelunjak. Harga kamar kurang dari 500.000, tapi minta juga nih disediain sikat gigi, odol sama shampoo. Di sini nggak ada safety deposit box ataupun hair dryer ya, jadi kalian bisalah bawa sendiri dari rumah. Dan yang paling aku suka juga nih, yaitu banyak banget colokannya, karena aku tuh bawa banyak perlengkapan elektronik ya kalau misalnya liburan, terutama buat ngonten, jadi aku sangat butuh banyak colokan kayak begini. Kalian pasti udah gak sabar ya aku spill harganya tuh berapa. Jadi untuk tipe kamar deluxe ini harganya tuh cuman 300.000 aja per malam. Murah banget kan? Cari deh kalian hotel harga 400.000 pun gak mungkin deh kamarnya seluas ini. Aku sangat ngerekomendasiin banget kosan ini. Oh ya, ada wifi-nya juga, sangat lancar wifi-nya. Kalau kalian mau booking langsung aja kontak nomor handphone yang tertera di video ini. Ayo kita berangkat ke tujuan pertama. Kemana kita beli? Dia juga nggak tahu kemana. Udah. Ayo kita berangkat.
Coffee Lombok. Rame banget, tapi aku minta duluan. Makasih kakaknya. Lanjut jalan. Jauh-jauh loh ada New Kurama. Ini ada yang di Bali, udah aku buatin video reviewnya, kalian tinggal cek. Enak sih, cuman aku nggak tahu ya yang di sini enak atau enggak. Ini depannya langsung apa yang namanya sirkuit Mandalika. Here I am at Mandalika. Panasnya luar biasa dahsyat. Panas banget, lebih panas daripada Bali. Wih. Dulu aku mikir kalau Bali tuh udah panas banget ya, tapi pas ke Labuan Bajo dan sekarang ke Lombok, I can tell you that panas di Bali itu nggak ada apa-apanya. Setelah melihat-lihat bangunan sekitar sirkuit Mandalika, kita menuju ke tempat selanjutnya. Menurutku sih area ini kurang pohon-pohon rindang yang besar ya. Kalau misalnya ada, pasti enak dan bakalan adem banget deh. Kami beristirahat sejenak di pantai ini. Aku kurang tahu nama pantainya, tapi aku nanya sama anak-anak di sini, mereka bilang ini Pantai Seger atau Pantai Seger gitu. Cuman kalau dari papan petunjuk jalan ini namanya Pantai Kuta. Yang tahu pasti silahkan tulis di kolom komentar ya. Panas-panas berusaha banget ngedrone. Aduh. Bagus banget pantainya.
Pantai Seger katanya, dekat sirkuit Mandalika. Kami cuma minum es kelapa, ambil foto dan video sebentar, nggak sampai 20 menit dan langsung cus lagi. Agenda tempat tujuannya tuh banyak ya, cuman harap maklum, aing kan nebeng. Ditambah my darling juga nggak paham-paham amat kita mau kemana aja. Jadi ya udahlah, ikutin aja apa kata kaptennya. Pas masuk area ini tuh udara mulai terasa sejuk. Soalnya dari tadi sepanjang perjalanan bener-bener panas banget, dir. Kita sempat istirahat juga off cam ya karena kepanasan dan biasa nyari minimarket kecil gitu yang ada AC-nya buat ngadem. Baru deh habis itu kita ngelanjutin perjalanan. Ini tuh masuk kawasan taman nasional atau hutan apa gitu. Maaf banget aku lupa karena lupa aku catat juga. Dari sini dan perjalanan tuh semakin menanjak dan udara terasa semakin dingin. Dinginnya tuh dingin udara khas pegunungan gitu, dir. Sampai partner aku baru ngasih tahu kalau kita akan ngelewatin Gunung Rinjani. Wih, aku langsung histeris dong. Aku nggak tahu pasti juga yang mana puncaknya Gunung Rinjani. Cuman sepanjang perjalanan ke atas ini aku bisa lihat barisan gunung atau bukit gitu ya yang ngintip dari balik pepohonan. Aku nggak nyangka banget kalau akan melihat Gunung Rinjani dari jarak dekat dengan mata kepalaku sendiri. Honestly aku nggak tahu seindah dan sebagus apa Gunung Rinjani. Cuman karena gunung ini merupakan salah satu gunung yang nggak asing lah di telinga kebanyakan orang. Jadi aku tuh excited banget. Masya Allah, Alhamdulillah, wa syukurillah, tabarakallah. Gak nyangka banget hari ini aku berada di Gunung Rinjani. By the way, kalau misalnya kalian lihat tampang aku udah kayak nggak berbentuk dan kacau banget, maklumin aja dari pagi soalnya tuh motoran dan sekarang tuh jam 1:30 siang baru di atas dan panas banget di Lombok ini. Terus di sini tuh banyak banget monyetnya monyet liar, cuman gak agresif. Kalau misalnya kita deketin dia tuh kabur gitu. Cuman bulunya tuh tebel-tebel banget dan lucu banget monyetnya. Nah, terus tadi ada yang nyebrang. Terus tadi kan aku coba deketin ya, tapi dia pergi gitu, nggak kayak monyet-monyet di Bali agak agresif gitu kan. Kalau dideketin tuh langsung kayak nunjukin giginya gitu loh. And anyway, I am in Gunung Rinjani. Gunungnya indah banget, bagus banget. Tuh lihat ada banyak banget monyetnya. 1, 2, ini agak gede, 3, 4, 5. Ada 5 monyet di sini di depan aku. Tapi dia kalau dideketin kabur gitu. Tuh banyak banget. Terus dia kayak kepo. Terus dia nyebrang. Tuh banyak banget monyetnya. But again, so far sih mereka nggak agresif ya. Tapi mungkin kita juga jangan mancing kan. Guys, Taman Rinjani. Taman Rinjani. Apa dijilat-jilatin? Dijilat-jilatin tuh.
Ide yang cilok. Keren kayaknya Pak Man. Lucu banget. Karena hari semakin sore dan kami juga belum makan siang, masih jauh pula ya dari penginapan kami. Secara ini kan lagi ada di Gunung Rinjani, jadi kami nggak bisa lama-lama di sini. Langsung deh kami cus menuju ke tempat makan siang yang mana udah telat juga ya. Untung aja ngemil mulu kan. Jujur masih belum puas berada di gunung ini. Insya Allah kalau Allah kasih rezeki lagi, mau banget sih wisata di sekitar Gunung Rinjani. Karena setelah aku cek-cek gitu ya di internet, banyak juga area wisata di sekitar sini. Walaupun agak PR ya, kalau dari pusat kota ke sini tuh jauh banget, adalah sekitar 4 jam. Cuman bakalan worth it kalau disuguhkan pemandangan alam yang indah banget kayak gini. Dari beberapa gunung yang pernah aku lihat langsung, Gunung Rinjani ini gunung yang paling indah banget deh bentuknya, terus kayak berbaris-baris gitu kan. Gunungnya tuh secantik namanya. Kapan lagi kesini? I should get the best. Turun kan? Wah. Alhamdulillah sampailah kami di tempat makan siang dan ternyata view di sini juga nggak kalah bagus, tapi menurutku tetap Gunung Rinjani masih di hati. Nama tempat makan ini adalah Teras Sawah di Sembalun. Dari Bali terus ke Lombok, terus tiba-tiba ada di puncak Gunung Rinjani. Agak random ya hidup gue, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Randomnya soalnya ke tempat yang bagus dan tempatnya bagus banget. Insya Allah. YouTuber yang namanya Sediani. Subscribe. Kan subscribe ya. Subscribe. Masya Allah bagus banget. Ini pakaian sangat random di bulan Oktober ini. Ternyata selain restoran, Teras Sawah ini juga menyediakan penginapan dan agrowisata. Untuk informasi lebih lengkap, kalian bisa langsung cek aja Instagramnya. Di sini masih terasa dinginnya ya. Makan apapun kalau view-nya begini rasanya pastilah jadi nikmat banget gitu.
hari ini makan lalapan siang ini. Makan siang yang telat. Which is sekarang udah jam 3:30. Nggak apa-apa. Makan dulu. Jam. Terus view-nya kayak gini. Masya Allah, bagus banget ya view-nya. Lalapan habis, rasanya standar, sambelnya cukup enak. Nah, supaya lebih afdol kalau aku ke gunung, jadi aku nambah deh mie goreng gitu kan. Ini mie-nya pas direbusnya, nggak keras dan juga nggak lembek gitu. Yahut deh rasanya. Sekarang jam 4:05 WITA dan again masih jauh banget dari penginapan kami. Kami nggak bisa lama-lama di teras sawah, jadi selesai makan siang yang telat itu langsung deh kita cus lagi ke tujuan berikutnya. So sedih karena harus meninggalkan hawa dingin dan view yang secantik ini. Ini nih nggak enaknya motor touring. Ngabisin waktunya di motor, jadi tempat bagus tuh cuman dilewatin doang. Harus banget sih next time aku kesini lagi buat spending time dan bener-bener holiday menikmati pemandangan Gunung Rinjani dan Sembalun. Perjalanan pulang semakin lama semakin menurun dan udara dingin juga semakin menghilang. Cuman karena udah sore jadi gak sepanas tadi siang. Sepanjang jalan ini aku lihat ternyata banyak banget penginapan. Semoga wisata di daerah ini semakin maju dan transportasi makin mudah, jadi makin banyak nih yang eksplor Sembalun dan sekitarnya. Pantai Tampas untuk menikmati sunset. Terus nyobain sate ikan, nyobain satu aja karena habis ini kita mau makan malam, mau makan ayam taliwang. Jadi cuma nyobain aja, enak bumbunya. Ini baru namanya touring seharian. Dari pagi sampai malam. Ikannya empuk gitu. Sebetulnya nanti Lombok 360 degrees. Kan ini memang betul-betul. Oh iya ya, bener. Abang Tamas.
Di perjalanan pulang tuh kami menemukan beberapa jalan yang sedang dalam pembangunan. Terus kayaknya sih bakalan jadi jalan yang besar-besar dan aspal halus seperti yang sebelumnya kita lewatin. Ya semoga aja begitu ya. Nah walaupun bokong udah berasa rata sama jok motor, cuman keinginan untuk segera sampai penginapan tuh lebih besar. Jadi kami gak ada mampir untuk istirahat lagi. Aku ngelewatin Senggigi, ternyata area itu tuh ramai banget dan banyak banget resort yang megah dan besar gitu. Kalau di Bali mungkin kayak Nusa Dua ya, cuman bedanya tuh resort di Senggigi kayak di area kaki bukit gitu. Sayang banget aku ngelewatin area itu udah malam, jadi nggak terlalu kelihatan, tapi kalau siang pasti bagus banget ya. Pas ngelewatin kota Mataram, aku juga terkejut. Ternyata kotanya tuh cukup ramai dan besar. Menurutku malah lebih besar kota Mataram ini daripada Denpasar. Walaupun gak sepadat Denpasar ya penduduknya. Pengen banget sih melipir nyobain kulinernya, tapi badan udah gak sanggup. Ini dari kemarin malam nih di motor gitu. Udah kriip-kriip mata, badan juga udah mulai rontok. Jadi buru-buru lah pokoknya pengen cepet sampai ke penginapan. Alhamdulillah tepatnya jam 19.40 kami semua sampai di penginapan dengan selamat. Kemudian kami langsung mandi, bersih-bersih. Setelah itu kami kumpul lagi untuk makan malam dengan menu spesial khas Lombok, yaitu ayam bakar taliwang. Alhamdulillah, Masya Allah ini makan besar banget ya. Tapi aku nggak bisa makan banyak karena pengen cepet-cepet tidur. Ini selain ayam bakar taliwang juga ada ikan bakar. Bumbunya sama, cuman beda ikan sama ayam gitu. Terus ada plecing kangkung, aduh ini enak banget. Ini sambal terong dan ada bawang merah potong. Perfect combo. Dan bermacam-macam sambal ya. Mohon maaf, ini ngedit kok sambil ngiler lagi gitu. Jadi pengen GoFood ayam taliwang nih di Bali. Emang kalau mau makan makanan khas suatu daerah tuh ya, yang paling enak ya di kotanya langsung. By the way, kalian di Bali ada tempat makan ayam taliwang langganan kalian non-recommended gak? Info-info ya di kolom komentar kalau ada, mau banget sih. Karena ngeliat ini jadi pengen lagi, Bo. Ini enak banget by the way ayam taliwangnya. Good morning dear. Jadi semalam tuh aku habis makan ayam bakar taliwang, cuman bisa melek sebentar langsung tepar jam 9. Dan ini baru bangun jam 6:30, langsung mandi dan sarapan. Nah yang lainnya tuh pada megibung. Megibung tuh kayak makan bareng-bareng dalam satu wadah gitu loh. Jadi di setiap daerah kayaknya ada ya. Tapi megibung tuh kalau nggak salah dari Karangasem. Tapi lauknya yang gak ada ketentuan gitu harus lauk apa. Cuman di sini tuh ada bebong, makanya aku nggak ikut megibung. Aku makan nasi bungkus sendiri, udah dibungkusin gitu. Cuman kalau misalnya kalian mau lihat megibung ya kayak begini nih, rame-rame kayak begini. Seru sih ya, tapi jangan lupa cuci tangan, say. Ini sarapan aku. Menurut aku pas baru aku pegang gitu ya, wah buset banyak banget. Tapi ternyata habis karena enak. Apalagi tadi tuh daging kering yang kalian lihat itu pas aku makan bener-bener renyah dan kering banget, kayak daging rendang gitu loh. Cuman kan kalau rendang basah, ini tuh kayak dikeringin sampai renyah gitu. Aku sampai ngorder gitu loh. Nah ini nih, ini enak banget tapi aku lupa namanya apa. Tapi aku sampai ngorder ini, aku bawa pulang ke Bali karena enak banget. Hai dear, sekarang jam 11:30 dan kami semua sedang siap-siap untuk persiapan kembali ke Bali menggunakan kapal feri lagi. Dan untuk kamarnya ini aku suka banget, luas banget menurut aku. Untuk harga 300 ribuan dapat kamar seluas ini ya. Kamarnya tuh juga comfortable banget. Aku suka kasurnya, enak banget. Dan aku bener-bener tuh tadi malam ya datang ke kasur langsung lep gitu. Aku sangat merekomendasikan banget homestay ini. Menurut aku nggak kalah ya dengan
hotel, cuman bedanya kan kalau hotel tuh ada breakfastnya gitu kan, disiapin breakfastnya, dan tentu ada pelayanannya yang nggak kayak homestay. Cuman kalau misalnya kalian dengan budget terbatas atau misalnya kalian nggak mau ngabisin terlalu banyak uang di penginapan, homestay ini sih cocok banget karena lokasinya tuh dekat banget ke pusat kota, nggak jauh-jauh amat juga dari Senggigi. Probably next time kalau misalnya aku ke Lombok lagi, aku mau sih stay di sini lagi karena aku belum puas ya berada di Lombok. Karena kemarin tuh walaupun ngiterin Lombok Barat, Tengah, dan Timur, tapi itu cuma lewat doang, nggak bener-bener menikmati satu daerah itu gitu loh. Jadi insya Allah lah next time kalau misalnya ada rezeki dan kalian juga makin rajin nih nge-share video-video aku, kan aku bisa jadi ada modal gitu ya buat ngajakin kalian virtual tour jalan-jalan di Indonesia Raya gitu ya. Oke, sekarang aku mau siap-siap ke bawah karena kayaknya udah pada ngumpul. Jadi mau langsung berangkat menuju ke pelabuhan. Kami sampai di Pelabuhan Lembar jam 12 lebih dikit, nggak lama kami parkir, kapalnya udah ready. Jadi kami disuruh masuk deh parkir di dalam kapal. Kapal yang kami naikin namanya Marina Nusantara untuk keberangkatan jam 13.30 WITA ke Padang Bay, Bali. Kapalnya lumayan lebih bagus daripada kapal sebelumnya pas kami berangkat ke Lombok, walaupun nggak yang bagus banget gitu juga. Nah, karena kami berbanyak ya, akhirnya memutuskan untuk patungan untuk nyewa kamar buat istirahat bareng-bareng daripada masing-masing nyewa kamar gitu kan. Ya udah, di sepanjang perjalanan nih kami tepar tidur, cuman aku agak kurang nyaman karena ombaknya itu lumayan goyang-goyang. Jadi pokoknya kalau misalnya kalian kurang biasa gitu ya naik kapal laut, mending siap-siap obat anti mabuk karena aku langsung nenggak gitu, kalau enggak kayaknya bakalan mabok gitu. Kami berangkat jam 13.55 kan ya tadi. Terus ini sebenarnya udah nyampe di Pelabuhan Padang Bay itu jam 5:30 kurang, tapi masih nunggu kapal yang sebelumnya itu nurunin barang-barang dan kendaraan deh. Nah, ini udah jam 6:30 lebih, masih juga nih kami nunggu, tapi nggak berapa lama. Habis itu ya udah giliran kami untuk keluar dari kapal ini. Alhamdulillah sampai ke Bali dengan selamat. Alright dear, sekian dulu video aku kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nemenin aku motor touring secara virtual dari Bali ke Lombok, balik lagi ke Bali. Semoga membantu nih, terutama buat kalian yang mau ke Lombok melewati jalur darat atau jalur laut ya. Aku ingetin lagi buat kalian yang belum subscribe dulu. Jangan lupa langsung like, tulis komentar, serta kalian share di seluruh sosial media kalian biar channel ini makin berkembang, jadi aku bisa ngasih lebih banyak tempat rekomendasi untuk next wisata kalian. See you next time on my next video. Bye.